wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ibni abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa TV Mujahidin rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di tengah-tengah kondisi masyarakat yang sekarang ini masih mengalami beberapa musibah, terutama bencana alam. Selain juga itu ekonomi yang masih sekian bulan masih kita dalam keadaan kondisi COVID-19 ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini, bulan yang penuh berkah ini, Allah senantiasa memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Para pemirsa TV Mujahidin rahimakumullah. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya penuh sekali keutamaan. Di antaranya yang pertama adalah Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang teguh pendirian. Betapa tidak banyak orang-orang yang diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan duniawi, tetapi karena tidak ada iman, maka tidak ada keteguhan untuk melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman tentang pahala nanti kelak di akhirat kelak ketika kita menjalankan semua perintah-perintah Allah, di antaranya adalah puasa di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu Allah menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimana sikap orang-orang bertakwa? Takwa ini menurut Imam Qusairi, ulama besar, takwa itu mengandung arti 4. Ada huruf ta, kemudian qaf dan ya dan waw. Para pemirsa Mujahidin rahimakumullah, ta yang berarti adalah tawadu atau rendah diri. Tawadu ini adalah ciri khas daripada orang-orang yang beriman. Walaupun kita menjadi orang yang berpangkat misalnya, kita orang kaya misalnya, tetapi kalau kita orang beriman, walaupun kita berilmu, tetapi kita tidak menyombongkan diri kepada masyarakat, terutama menyombongkan kepada orang-orang miskin. Itulah ciri daripada tawadhu atau merendahkan diri. Masyarul
jamaah dan juga pemirsa Mujahid TV rahimakumullah. Kemudian yang selanjutnya, dari sifat takwa tersebut, yang kedua adalah qaf, yang disebut dengan qanaah. Sifat qanaah ini pun menjadi ciri daripada orang-orang yang bertakwa. Apa itu qanaah? Qanaah itu adalah menerima semua nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita tidak pernah mengeluh, seolah-olah kita tidak pernah kekurangan. Qanaah adalah sifat ciri daripada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan orang-orang yang menjadi qanaah. Banyak orang-orang yang diberikan kenikmatan-kenikmatan, tetapi dia merasa kurang dan terus kurang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW pun pernah bersabda, andai kata seseorang diberikan satu lembah, maka dia akan mencari 2 lembah. Dan andai kata sudah mendapatkan 2 lembah, maka dia akan mencari 3 lembah dan seterusnya, sampai dengan kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jangan sampai di bulan Ramadan ini kita menjadi orang-orang yang serakah yang diceritakan di dalam hadis tersebut, tapi justru bulan Ramadan ini adalah mendidik kita menjadi orang-orang yang qanaah. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah tadi tawadu, qanaah, yang selanjutnya adalah wawu. Wawu dalam artian di sini adalah waro'a, yang artinya orang-orang yang selalu berhati-hati di dalam mengambil amalan-amalan, selalu berhati-hati di dalam semua amalan-amalan, dan selalu berhati-hati di dalam kita memakan sesuatu. Rasulullah SAW bersabda, innamal mu'mini kamasalin nahl. Perumpamaan seorang mukmin adalah sebagaimana lebah. Tentu kita tahu lebah, manfaat lebah yang pertama adalah lebah itu makannya selektif. Tidak asal semuanya kita makan. Jadi apapun yang kita makan itu adalah yang halalan thayyibah. Bukan hanya halal saja, tetapi yang thayyib. Artinya yang diperbolehkan oleh agama maupun diperbolehkan oleh kesehatan. Inilah dari ciri pada orang-orang yang mukmin. Jadi tidak sembarangan kita memakan sesuatu kecuali dengan itu halal dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun selanjutnya dari lebah tersebut, keistimewaan lebah yang tersebut adalah selalu dimanapun dia hinggap, kapanpun dia hinggap, ternyata lebah selalu tidak merusak yang dihinggapinya. Misalnya lebah menghinggap di ranting, maka ranting itu tidak akan patah. Artinya apa? Sebagai seorang mukmin, dimanapun kita tinggal, kita itu tidak menjadi biang kerok. Tetapi dimanapun kita tinggal, kita selalu bisa menjaga keharmonisan, saling menghargai, dan saling menyantuni, dan saling mengkasih sayangi. Jadi dimanapun kita tinggal, kita tidak pernah mengganggu orang lain. Itulah ciri daripada seorang mukmin. Kemudian selanjutnya adalah keutamaan lebah, selanjutnya adalah yang dihasilkan itu adalah madu. Jadi artinya apa? Manusia itu selama hidup itu harus bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, khairunas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain.
Jadi itulah ciri daripada orang-orang yang waro'a atau wirai, orang-orang yang selalu berhati-hati di dalam amalan. Kemudian yang selanjutnya adalah yaitu adalah maksudnya adalah yakin. Yakin bahwasanya kita berpuasa di bulan Ramadan ini itu akan mendapatkan ridho, mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Man shoma Ramadana imana wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Jadi kata Nabi, barang siapa yang beriman berpuasa di bulan Ramadan ini, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya. Kita harus yakin. Betapapun dosa kita banyak, betapapun kesalahan kita banyak, dan kita menyadari bahwa kita adalah manusia biasa yang penuh dengan lalai, penuh dengan lupa dan kesalahan. Tetapi kalau kita benar-benar yakin kepada Allah bahwa Allah itu adalah Maha Pengampun. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama di bulan Ramadan ini, kita menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bermanfaat, baik bagi diri kita, keluarga kita, dan masyarakat, agama, dan nusa bangsa yang kita cintai. Mudah-mudahan di tahun bulan Ramadan ini 1443 Hijriah, Allah senantiasa mengangkat derajat kita menjadi orang-orang yang takwa, yang akan dijanjikan oleh Allah menjadi orang-orang yang akan masuk surga selama-lamanya. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin inilah penyampaian dari saya, kultum atau kuliah 7 menit ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Saya akhiri bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.